Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dulur-dulur guys, ladies and gentlemen. Satu lagi alat canggih yang dipersembahkan oleh channel Calon Lurah, yaitu bentuk irisan daging. Ini bukan mesin untuk menggilas daging, tapi ini untuk mengiris daging. Nanti bentuknya semacam ini. Nah, ini bisa tipis-tipis, bisa melebar. Sementara tebal tipisnya bisa diatur karena ini ada setelannya. Kebetulan saya hari ini mancing, buruh, kerja, nyambut kata orang Surabaya. Megawe kalau orang Jawa Tengah mengatakan. Nah, ini kebetulan saya di tempat orang hajatan. Ini orang hajatan, ini masih jenang abang, jenangnya abang anaknya. Ini menikahkan anaknya yang paling ganteng, mungkin lebih ganteng mantannya daripada saya. Nah, langsung saja saudara, karena ada kritikan dari teman-teman, nggak usah kakean ngomong, langsung kita praktekkan. Kita mengiris daging di sini, kita ambil dagingnya ini. Ini daging sebelumnya sudah kita iris, kita sebak, kita potong menurut arah serat daging, supaya nanti hasilnya itu motong daging. Kalau motong daging ini bumbunya cepat merasuk, dan selain itu kalau dicokot itu lebih mudah daripada membujur sesuai arah daging. Nah, langsung kita coba ya, yang satu ini. Nah, ini juga daging yang konturnya, teksturnya, ini dagingnya baik. Ya, langsung kita praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saudara, ini dagingnya. Ini bentuknya utuh-utuh. Nah, ini tipis. Bahkan saking tipisnya itu sama seperti kain yang transparan yang sering dipakai ibu-ibu kalau mau tidur. Ini kainnya transparan. Nah, ini tipis. Tapi kalau ingin lebih tipis lagi, ini bisa, ini ada setelan naik turun supaya daging itu lebih tipis. Yang selain itu, kalau terlalu tipis ini membahayakan, karena kalau terlalu tipis nanti yang mengkonsumsi atau yang makan itu bisa kebeler ilatnya. Sementara yang ngiris saya, kalau ada yang kebeler maka yang bertanggung jawab saya. Langsung ya kita lanjutkan. Nah, ini mudah sekali. Kalau alat dari pabrikan itu biasanya harus dibekukan dulu dalam bentuk padat. Kalau ini masih segar, baru saja disembelih. Ini daging yang agak ulet. Dagingnya agak lulet. Nanti kalau diiris sama manual, itu pisaunya sudah gablok. Sementara yang ngiris keringatnya dredes kepada daging. Dagingnya nanti belum dikasih garam sudah asin. Kalau ini walaupun teksturnya ulet, ini tetap terpotong. Nah, ini tekstur daging yang ulet, tetap terpotong dan memotong serat, nggak membujur. Walaupun ulet nanti kalau dimasak, kalau dimakan, ini akan tetap lebih mudah daripada diiris dengan tangan membujur dengan arah serat. Tolong Pak Mur kesini Pak Mur. Sebentar saja Pak Mur, tolong dibantu saya. Nah, ini Pak Mur. Ini yang punya rumah, tolong bagi tetangga-tetangga yang rewang di sini ya. Tolong dikasih tahu nanti yang bokongnya gede, yang ingin mengelong bokong, tolong dipanggil ke sini ya Pak Mur ya. Nah, nanti yang makan Pak Mur sendiri ya. Nah, kalau Pak Mur dagingnya sudah nggak enak iwae, jadi nggak perlu dikurangi. Kita lanjutkan yang dagingnya tipis. Nah, kalau yang ini karena nggak ada temennya, sudah nggak gandeng sama temennya, ini nggak kita potong, tapi kita coba membujur. Ini nanti hasilnya membujur. Nah, ini tadi, ini memotong, nah ini membujur. Nah, ini saudara. Ini bentuk kalau membujur sesuai dengan arah serat daging.
Nah ini. Dan termasuk alat-alat saya sebagian besar sebagian besar alat-alat saya itu menganut prinsip maju mundur. Jadi irisan ini pun maju kena, mundur kena. Coba ya. Nah, ini maju kena, mundur pun kena. Nah ini maju kena, mundur kena, hasilnya tetap baik. Nah hasilnya tetap macam begini. Ini bisa cepat sekali. Nah ini yang lain. Tapi maaf saudara, ini saya rakit sebelum media sosial belum ada seperti sekarang ini. Seandainya saat merakit dulu itu media sosial macam YouTube, Facebook, WhatsApp itu sudah ada, mungkin ini sudah tertayang lebih dulu. Nah nanti kalau ingin mengetahui tutorial pembuatannya, perakitannya, nanti saya harus bikin lagi. Karena kebetulan kalau musim hajatan saya kewalahan. Karena begitu bareng-bareng kebersamaan apa itu hari yang dipakai orang-orang Jawa itu biasanya bareng-bareng. Karena pemilihan hari itu bertanya sama dukun, sementara dukunnya itu kitabnya sama, sehingga pakemnya sama. Nanti kalau ada hari baik ya hari itu juga kadang-kadang bersamaan, satu hari bisa 4 tempat, sehingga saya kewalahan. Sementara ngiris daging ini pakai perasaan, kalau belum terbiasa hasilnya pun juga kurang baik, karena saya sendiri yang merakit, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti ngiris-ngiris daging pada umumnya. Nah ini lebih efektif, lebih murah. Kalau saya ngiris daging di tempat macam begini, saya mengambil upah itu cuma sekitar 2.500 per kilo, sehingga tambah 2.500, tapi daging yang kita iris itu akan lebih babar, nggak boros. Kalau diiris dengan tangan kadang-kadang ada yang tipis, kadang-kadang ada yang kandel. Kalau sulit diiris memotong serat, terpaksa mujur serat, akhirnya kita gigit sulit. Ya kita lanjutkan ya saudara. Nah sekedar untuk diketahui saja, sebenarnya irisan ini terakit. Saya membuat ini diilhami oleh irisan brambang dari ibu-ibu. Biasanya dari kayu, tapi pisaunya itu hanya satu sisi. Kalau maju ke kiris, kalau mundur enggak. Nah ini bentuknya irisan, bentuknya pisau. Bentuknya pisau ini bundar. Bundar macam begini. Ini saya pakai dari yang biasa teraplikasi di gunting listrik. Biasanya untuk gunting kain. Ini bajanya baik, kalau baru ini 80.000 per unit. Nah ini maju kena, mundur pun kena. Karena kalau daging itu pisaunya harus bergerak, harus ngiris begini. Kalau diam dalam keadaan diam begini, ini disurung, ini nggak bisa ngiris, Kalau irisan brambang kan ini diam, nah nggak bisa. Sementara ini dulu dinamonya, penggeraknya, motornya. Ini bekas pompa air yang biasa kita pakai di rumah tangga itu. Kita pakai 2 karena kadang-kadang di rumah tangga itu ada yang listriknya 1 paket, itu enggak, kalau dipakai bareng-bareng enggak kuat, kita menyalakan 1 saja. Nah ini dinyalakan 1, ini sudah bisa untuk ngiris, cuma kekuatannya kurang, nggak bisa langsung sret nggak bisa. Tapi kalau menyalakan 2, nah ini lebih kuat. Kita coba menyalakan 1 ya. Ini 1 motor yang saya pakai. Nah ini 1 motor yang saya pakai, sehingga
di saat dia mengiris ini nggak kuat, harus pelan-pelan, harus telaten. Beda kalau menyalakan dua motor. Nah ini nggak macet. Kalau seandainya pisau itu tumpul, cara mempertajam begini. Ini cuma bekas cutting yang kecil yang biasa dipakai bengkel-bengkel las. Ini begini. Nah, ini sudah tajam sekali. Ini juga tekstur daging yang ulet. Kita coba lagi. Nah, ini sangat tipis. Nah, ini tipis. Ya, mungkin demikian saudara yang dapat kami perlihatkan kepada sampean semuanya. Maka dari itu, jangan eman, jangan malas untuk subscribe supaya sampean menemukan ide-ide, menemukan kreasi-kreasi, menemukan inspirasi yang saya berikan kepada sampean semuanya. Siapa tahu kreasi saya, inovasi saya itu memberikan manfaat dalam kehidupan sampean semuanya, sehingga kita di saat bekerja macam begini kita sangat mudah mengerjakannya, dan kalau alat yang kita pakai itu begitu enak, kita pun juga semangat untuk bekerja. Demikian, ada kurang lebihnya, selengkapnya nanti kita buatkan tutorial tentang perakitan atau kita review alat ini selengkapnya di lain pembahasan, di lain sesi, karena saya di sini juga mancing atau buruh kepada orang lain. Saya nggak enak kalau di sini terlalu banyak waktu yang saya gunakan untuk menyampaikan informasi kepada sampean semuanya. Seperti biasanya saudara, mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian ada yang kurang jelas, mohon bisa langsung menghubungi saya, Japri, jaringan pribadi. Nanti lebih komprehensif saya menyampaikan informasi kepada sampean semuanya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa, pesan saya, sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, sak apes-apese wong kang apes, ijik luwih apes wong kang nukone wedak, mbasan dige sing ngambung wong liya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.